Soksi di sini, melangkah, bekerja, berkarya bersama, terus maju, bergabung dengan Soksi. Ayo bergabung dengan Soksi. Kita bergabung dengan Soksi di sini, melangkah, bekerja, berkarya bersama, terus maju. Ayo bergabung dengan Soksi. Kita bergabung dengan Soksi di sini, melangkah, bekerja, berkarya bersama, terus maju. Bergabung dengan Soksi. Disiarkan langsung dari Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Kita sambut pembawa acara kita, Kimau, Talita, Ranggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak, kita lebih semangat lagi boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai kompak, Ya. coba kita tes lagi kekompakannya. Maju terus. Wow. Maju terus. Maju terus. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kalian semua ada di sini, Udah luar biasa. Kita coba lagi sekali lagi. Tapi Maju terus. Maju terus. Maju terus. Tarik sis. Semongko. Jadi gue nyaut. Baiklah, Lu gimana? senang sekali kami bertiga sini dapat menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Tentunya di dalam acara Pengukuhan pengurus Devina Soksi Soksi 2020-2025. 2025. Boleh kami tepuk tangan lagi. Senang Terima sekali kasih. hari ini ya kita bisa berada di antara orang-orang yang hebat dan luar biasa Betul, ini. betul sekali. Bapak dan Ibu perkenalkan saya Kimau. Saya Talita Baby. Dan saya Ranggi. Ya, dan tentunya kita akan menjadi pembawa acara hingga selesai pada malam hari ini. Dan untuk itu sebelum kita akan melanjutkan rangkaian demi rangkaian, kita akan menyapa terlebih dahulu yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk itu kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Insinyur Erlangga Hartarto yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Ludwig Paulus. Selamat malam. Kemudian Ketua Umum Devina Soksi Bapak Ahmadi Nur Supit. Boleh kalau kita, ya seperti itu, baik. Terima kasih Bapak. Jadi kalau kita panggil namanya, kita pengen berkenalan juga. Jadi kita boleh mengundang ya Bapak nanti untuk berdiri ya Pak ya. Kemudian Ketua Dewan Kehormatan Soksi Bapak Utojo Usman. Ada Bapak, selamat malam. Boleh Bapak ya. Terima kasih Bapak. Kemudian
Ketua Dewan Pembina Soksi Bapak Bobi Suhardiman. Selamat malam Bapak. Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Soksi Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Dan Ketua Dewan Pakar Soksi Profesor Dr. Bomer Pasaribu. Selanjutnya, Kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat datang Ketua MPR Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Soksi Bapak Bambang Susatyo. selamat malam Bapak. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Bapak Aziz Syamsuddin. Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan, Direktur Intel mewakili Kapolda Metro Jaya. Para Wakil Ketua Umum Depinas Soksi. Sekretaris Jenderal Soksi Bapak Muhammad Misbakun. Bendahara Umum Soksi Bapak Robert Kardinal. Dewan Pakar DPP Partai Golkar diwakilkan oleh Bapak Hari Sohar. Ketua Umum Kosgoro diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Sabil Rahman. Selanjutnya, Selamat malam Ketua Umum MKGR diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Ilham Permana. Dan Ketua Umum AMPG diwakilkan oleh Sekjen Bapak Syafaat Perdana. Ketua Umum KPPG Ibu Airin Rahmi Diani. Ketua Umum Al-Hidayah diwakilkan oleh Wakil Ketua Umum Ibu Siti Marhamah Mujib. Wakil Ketua Komisi 8 Bapak Aceh Hasan Sadzili. Selamat malam Bapak. Dan anggota DPR Republik Indonesia dan seluruh pengurus Depinas Soksi Masa Bakti 2020-2025 serta seluruh hadirin yang sangat berbahagia. Selamat malam. selamat malam, selamat datang dan selamat menikmati acara Bapak dan Ibu. Kami pastikan malam hari ini akan meriah sekali. Betul sekali. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan rangkaian acara demi rangkaian acara, ada baiknya kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta. Untuk itu kami mengundang pada hadirin sekalian untuk berdiri. Dan lagu Indonesia Raya akan dinyanyikan oleh choir dan nanti akan dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Depinas Soksi.
hadirin tetap berdiri dan dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Depinas Soksi. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak menundukkan kepala sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar para pahlawan yang telah mendahului kita, pahlawan bangsa dan negara, pahlawan Partai Golkar, pahlawan Soksi, pahlawan bangsa semuanya, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali dan terima kasih kepada Bapak Sinur Ahmadi Nur Supit yang sudah memimpin mengheningkan cipta pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Pancasila, Pancadharma dan Himne Soksi. Untuk itu kita akan mendengarkan bacaan Pancasila yang akan dibacakan oleh Brian Hezron Simanjorang dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Pancadharma Karyawan Soksi yang akan dibacakan oleh Tami. Kami undang hadirin untuk berdiri. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ikrar Pancadharma Karyawan Soksi. 1. Kami karyawan Indonesia adalah patriot yang bersemangat proklamasi 17 Agustus 1945 berjiwa Pancasila. Setia dan taat pada Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami karyawan Indonesia adalah pejuang, pelaksana amanat penderitaan rakyat dalam membangun masyarakat karya yang sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. 3. Kami karyawan Indonesia adalah pelopor pembangunan semesta yang mengutamakan kerja keras, tangkas, cakap, sederhana, dan jujur. 4. Kami karyawan Indonesia adalah ksatria yang berwatak setia kawan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. 5. Kami karyawan Indonesia adalah kader bangsa yang menjunjung tinggi etika profesionalisme kejuangan. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Himne Soksi yang akan dipimpin oleh Mbak Berta. Untuk Mbak Berta, kami persilakan. Kami karyawan Indonesia, potensi karya menentukan berhasilnya cita-cita proklamasi 1945. Sebagai pengabdi kepada Tuhan, jujur ikhlas tanpa pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru, berlandaskan azas Pancasila, berjuang berkorban untuk bangsa negara, korbankan sang-sang dewara untuk Indonesia Jaya. Untuk Indonesia Jaya.
untuk Indonesia Jaya. Kibarkan sang-sang untuk Indonesia Jaya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara kita malam hari ini, marilah kita berdoa sejenak yang dipimpin oleh Bapak Fahri Sujana. Kepada Bapak Fahri, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Depina Soksi Bapak Ahmadi Nur Supit, Ketua Dewan Pembina Soksi Bapak Bobi Suwardiman, Sekjen Depina Soksi Bapak Muhammad Misbahun, Ketua Harian Depina Soksi Bapak A. Bagus Adi Mahendra, Bendahara Umum Depina Soksi Bapak Robert Yapi Kardinal, jajaran Wakil Ketua Umum Depina Soksi, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto atau yang mewakili, para tokoh dan senior Soksi, beserta seluruh jajaran Depinas dan Depidar Soksi, para undangan yang hadir di acara pengukuhan pengurus Depinas Soksi masa bakti 2020-2025. Alhamdulillah, atas izin dan rahmatnya kita dapat berkumpul di acara ini dengan kondisi sehat walafiat dalam rangka menjalankan kegiatan ini. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kelancaran, kemudian memberikan kesehatan, keafiatan kepada pimpinan kita dan kepada kita semua bangsa Indonesia. Sebagai adab bagi orang yang beriman dan bertakwa, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa ini secara Islam. Ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabiul Ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalankan kegiatan pengukuhan pengurus Depinas Soksi masa bakti 2020-2025. Oleh karenanya ya Allah, kami meminta kepadamu agar melancarkan kegiatan ini, meridhoi kegiatan ini. Ya Allah, kuatkanlah barisan kami, khususnya barisan kepengurusan Depinas Soksi periode 2020-2025. Wahai Zat yang Maha Kuasa, yang membolak-balikan hati, tautkanlah hati kami semua, karena biar bagaimanapun, persaudaraan dan persatuan adalah modal utama bagi kami, keluarga besar Soksi, menghadapi segala tantangan dan menggapai cita-cita yang kami harapkan. Ya Allah, berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada pemimpin kami, keluarga besar Soksi, Bapak Ahmadi Nur Supit. Begitu juga kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, dan kepada seluruh jajaran pimpinan kami lainnya, juga kepada kami semua keluarga besar Soksi, khususnya dalam mengarungi cobaan pandemi COVID-19 ini, sehingga tercapai Indonesia sehat, ekonomi bangkit. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan serta kelancaran bagi kami, keluarga besar Soksi, agar dapat terus berkarya melalui Partai Golongan Karya dalam program pembangunan negara Republik Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar,
Bapak Airlangga Hartarto. Berilah beliau kekuatan dalam menjalankan amanah sebagai Menko Perekonomian Republik Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan kami. Dengan segala kekurangan dan kehinaan diri ini di hadapan-Mu, kami meminta. Karena tiada tempat meminta selain kepadamu, ya mujibad du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin. Istajab du'ana ya Allah biwasilah wal fadilah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahri sudah memimpin doa malam hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejarah tercipta karena torehan orang-orang hebat. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana sejarah perjalanan Soksi. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan video sejarah perjalanan Soksi. Penasaran seperti apa videonya? Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Sekitar tahun 1960, keberadaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami berbagai cobaan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan sayap organisasi di bawahnya. Sebagai panggilan sejarah untuk membela Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan keutuhan NKRI, Soksi, singkatan dari Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia, lahir pada 20 Mei 1960. Dipilihnya nama Soksi secara politis untuk menunjukkan sikap perlawanan yang tegas terhadap PKI, khususnya terhadap organisasi sayap PKI bernama SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Keyakinan dan kecintaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mendasari sikap dan perlawanan Soksi terhadap PKI. Sikap Soksi pada tahun 1960-an tersebut ditempuh dengan dua cara. Pertama, Physical Battle Unit dengan pembentukan Baladika Karya sebagai pasukan pemukul. Sebab saat itu, beberapa kader inti Soksi mengalami ancaman fisik dari PKI. Bahkan, kader Soksi di Bandar Betsi, Sumatera Utara, Pelto Sujono, gugur dibunuh PKI. Langkah kedua Political Battle Unit, di mana Soksi berhadapan langsung dengan PKI secara politik. Pada 1960-an itu, Soksi berhasil menggagalkan dua agenda penting PKI melalui strategi bypass politik. Pertama, Soksi berhasil menggagalkan ajaran Nasakom PKI diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kedua, Soksi menggagalkan agenda PKI merebut pemerintahan melalui pemilu. Saat digelar sidang MPRS tahun 1963 di Bandung, PKI meminta pemilu segera digelar karena posisi PKI saat itu kuat. Sehingga jika pemilu jadi digelar, DN Aidit kemungkinan besar terpilih sebagai presiden. Namun, Soksi meyakinkan Pak Idam Khalid, Ketua MPRS waktu itu, agar mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Usulan Soksi melalui sidang MPRS itu diterima, sehingga pemilu tidak jadi digelar. Peristiwa penting lainnya adalah Mubes 1 Soksi pada 16 sampai 22 Desember 1962 di GBK Senayan, Jakarta. Kehadiran Presiden Soekarno di Mubes 1
penting secara politis bagi Soksi. Pada Mobes 1 ini, Suhardiman terpilih sebagai Ketua Umum Soksi. Pada 1964, Soksi mengadakan rapat pimpinan nasional di Bandung. Saat itu, nama sosialis pada Soksi berubah menjadi Swadiri, yang artinya mandiri. Hal tersebut seiring Undang-Undang Organisasi Masyarakat yang menjadi independen. Sepanjang 1964 itu, PKI dan sayap organisasinya terus berusaha menghancurkan Soksi. Salah satunya, PKI menghalangi Soksi masuk ke dalam Front Nasional yang di dalamnya terdapat golongan karya. Menghadapi kesulitan di Front Nasional, Soksi bersama-sama organisasi golongan karya lainnya mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1964 di Jakarta, yang kemudian dibentuk satu wadah organisasi golongan karya dalam bentuk sekretariat bersama. Setelah disepakati bersama oleh wakil-wakil golongan karya, pertemuan tersebut berhasil membentuk Panitia 9. Hasilnya diumumkan pembentukan sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar pada 20 Oktober 1964. Soksi menjadi kekuatan inti Sekber Golkar. Sejak adanya Sekber Golkar, posisi golongan karya pun semakin mapan. Jumlah anggota Sekber Golkar bertambah pesat. Semula dari 61 organisasi berkembang hingga 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi KINO. 3 masih eksis sampai sekarang, yakni Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), Koperasi Serbaguna Gotong Royong Posgoro, dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR. Ya, itu tadi video perjalanan sejarah dari Soksi. Baik hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan performa nyanyian Maju Terus Pantang Mundur yang akan dibawakan oleh Mbak Berta. Dipersilakan untuk Mbak Berta. Kula pasti kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara, kanda pergi ke Medan Jaya. Bila kanda teringat, ingatlah adik seorang, jadikan daku semangat terus maju pantang mundur. Air mataku berlinang karena bahagia putra pertama lahir sudah ku pintakan nama padamu pahlawan. Sembah sujud ananda, dirgahayulah kakanda, jadikan aku semangat terus maju pantang
Luar biasa, terima kasih Mbak Berta. Sepertinya sudah ada yang menyuarakan ya. Maju terus. Maju terus. Maju terus. Boleh kasih semangat tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu semua yang ada di sini. Karena saat lagi kita akan memasuki acara inti kita pada malam hari ini. Dan ini akan ditunggu-tunggu ya, Pak Miri. Baik, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan Ketua Penyelenggara Bapak Misbakun untuk memberikan laporan acara. Untuk itu kami persilakan. Kami mengucapkan selamat datang. Yang terhormat Bapak Akbar Tanjung, kami ucapkan selamat datang dan selamat malam. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Mohon izin ya Pak ya, kita lanjutkan kembali acara kita ya Pak ya. Baik, kepada Bapak Misbakun, kami persilakan. Maju terus! Maju terus! Maju terus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmadi Nur Subid selaku Ketua Umum Depina Soksi. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Soksi Bapak Bobi Suhardiman. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Soksi Bapak Utoyo Usman. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Soksi Bapak Thomas Suyatno. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar Soksi Bapak Dr. Bomer Pasaribu. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Depina Soksi yang juga sekaligus Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo. Yang saya hormati Bapak Aji Samsudin selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang mewakili Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto yang juga sekaligus Wakil Ketua DPR RI. Yang saya hormati Bapak Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yang juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Soksi. Yang saya hormati Bendahara Umum Depina Soksi, yang saya hormati para Wakil Ketua Umum Depina Soksi, yang saya hormati para Wakil Sekjen Depina Soksi, yang saya hormati para Wakil Bendahara Umum Depina Soksi, yang saya hormati para Ketua Bidang Depina Soksi, yang saya hormati para anggota Ketua Departemen dan anggota Departemen Depina Soksi. Saya melaporkan kepada Ketua Umum, acara ini adalah acara pengukuhan pengurus Depina Soksi periode 2020-2025. Hasil Munas Soksi tahun 2020 bulan September yang lalu. Dan ini ada sekitar 187 pengurus Depina Soksi yang akan dikukuhkan pada malam hari ini. Pengukuhan malam hari ini menggunakan protokol COVID, menjaga jarak dan memakai masker. Setiap peserta yang masuk diukur suhunya dan diminta bahwa mereka untuk mentaati selalu dan menjaga jarak. Dan sebagai penutup, kami ingin nanti Ketua Umum mengukuhkan pengurus Depina Soksi ini dengan beberapa, karena panggungnya terbatas, hanya bersifat perwakilan. Semua Ketua Umum, Wakil Ketua Umum nanti maju ke depan dan beberapa perwakilan yang nanti maju ke depan. Sesuai dengan nanti arahan dari MC-nya. Itu saja yang bisa saya laporkan kepada Ketua Umum Depina Soksi mengenai acara pengukuhan pengurus Depina Soksi periode 2020 sampai dengan 2025. Mudah-mudahan kita sebagai pengurus Depina Soksi solid untuk menjadi
kader Soksi yang solid, tangguh, tidak terpecah belah, dan menjadi organ partai Golkar yang mensukseskan jalannya semua program-program Partai Golkar. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Misbakun yang sudah membacakan laporan penyelenggara sebagai ketua penyelenggara pada malam hari ini. Baiklah hadirin sekalian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu acara inti kita pada malam hari ini. Kita menuju ke acara puncak pengukuhan kepengurusan Soksi 2020-2025. Langsung saja saya akan panggilkan, boleh nanti nama yang saya panggilkan, saya akan arahkan juga untuk berada di atas panggung. Ketua Umum Insinyur Ahmadi Nur Supit MM. Boleh untuk langsung maju ke depan Bapak. Ya, baik. Silakan Bapak. Yang pertama kita mengundang Ketua Umum Insinyur Ahmadi Nur Supit MM. Boleh untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, ya. Bapak boleh ada di sebelah kanannya Pak ya. Boleh dibantu untuk diarahkan. Ya. Baiklah, selanjutnya Wakil Ketua Umum Bapak Bambang Susatyo STMBA. Boleh turun naik ke atas panggung. Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan. Selanjutnya, silakan Bapak. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Andes Agun G. Sudarsa BJIP MSI. Berdharma, berbakti, beramal, berdaya, dengan jujur kita tanpa pamrih. Marilah membangun, mencipta yang baru. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Bapak Andi Ahmad Dara SE. Baik, selanjutnya Wakil Ketua Umum Ibu Dewi Asmara SHMH. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Bapak Dr. Andes Freddy Latumahina. Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Bapak Lawrence TP Siburian SHMH LLM. Wakil Ketua Umum Bapak Fatahila Ramli SEMH. Sekretaris Jenderal Bapak Misbakun SEMH. Bendara Umum Bapak Robert J. Kardinal SAB. Ketua Harian Bapak AA Bagus Adi Mahendra Putra MH. Selanjutnya, unsur Ketua Bidang. Ketua Bidang Kemitraan Perbankan dan Pasar Modal Bu Putri A. Komarudin B. Kom. Ketua Bidang Wirausaha dan Koperasi Bapak Insinyur Luki A. Murfikin MM MBA. Unsur Wakil Sekjen. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Luar Negeri Pak Genesia W. Suhardiman MM. Wakil Sekjen Bidang Pendidikan Ibu Fitri Krisnawati. Wakil Sekjen Bidang Kepemudaan dan Olahraga Bapak Randy Ronaldo Bimantara. Selanjutnya unsur Wakil Bendara Umum Wakil Bendara Umum Ekonomi Ibu Sylvia Gultom SE. Wakil Bendu Bidang Perikanan dan Kelautan Bapak Raditya DP Kadiswana MBA. Boleh semua yang nama-nama sudah saya panggilkan boleh maju ke depan. Dan selanjutnya, Ketua Dewan Kehormatan Soksi Bapak Utoyo Usman. Ketua Dewan Pembina Soksi Bapak
Bobi Suhardiman. Ketua Dewan Pertimbangan Soksi, Bapak Profesor Dr. Thomas Suyatno. Ketua Dewan Pakar Soksi, Profesor Dr. Bomer Pasaribu. Segera buktikan, segera wujudkan masyarakat adil dan makmur. Pancangkan, kibarkan sang saka diwana mencapai Indonesia jaya. Mencapai Indonesia jaya. Mencapai Indonesia jaya. Karyawan Indonesia, potensi karya yang menentukan berhasilnya cita-cita proklamasi 45 sebagai pengabdi pada Tuhan dan umatnya. Boleh kita kasih beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya, dengan hormat kami mengundang Ketua Umum Soksi, Bapak Ahmadi Nur Supit untuk memberikan pidato dan pengukuhan. Tentunya untuk malam hari ini. Kami persilakan. Sebelum atas nama Ketua Umum Depinas Soksi, periode 2020-2025, mengukuhkan susunan Depinas Soksi dan seluruh jajaran dewan-dewan, yaitu terdiri Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pertimbangan. Saya ingin menanyakan, apakah Bapak Ibu semua bersedia dikukuhkan menjadi pengurus pada masing-masing, baik itu Depinas maupun dewan-dewan yang ada di Depinas? Apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan? Baik, dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Ahmadi Nur Supit, Ketua Umum Depinas Soksi, mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Soksi dan dewan-dewan yang ada masa bakti periode 2020-2025 hasil Musyawarah Nasional Soksi 11. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk, dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Maju terus! Maju terus! Baiklah, maka dengan ini resmi sudah pengukuhan pengurus Depinas Soksi 2020-2025. Ibu, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Dan baiklah, selanjutnya langsung boleh untuk rekan-rekan dokumentasi untuk mengabadikan seluruh pengurus Depinas Soksi 2020-2025, silakan. Boleh untuk foto pertama terlebih dahulu. Boleh maju lagi Bapak-Bapak, biar lebih dapat gambarnya. Ya, dikepalkan tangannya Pak, karena ini tangan-tangan semangat yang tentunya ya akan nanti sampai 2025
Dan ini pengukuhan pengurus Depinas Soksi ya. Maju terus. Maju terus. Baik Bapak, mohon maaf Bapak dan Ibu tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami akan mengundang untuk foto bersama. Silakan. Betul sekali, kami dengan hormat kami mengundang Bapak Akbar Tanjung selaku Ketua Dewan Kehormatan untuk bergabung dalam momen prestisius ini. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ludwig Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Soksi Bapak Bobi Suharman. Sekali lagi kami mengundang Bapak Akbar Tanjung. Kami juga mengundang Wakil Ketua DPR RI Bapak Aziz Syamsuddin. Dewan Pakar DPP Partai Golkar diwakilkan oleh Bapak Hari Sohar. Ketua Umum Kosgoro diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Sabil Rahman. Ketua Umum MKGR diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Bapak Ilham Permana. Baik. Ya, baiklah. Dan dilanjutkan untuk foto bersama yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di atas. Lebih semangat, maju terus. Maju terus. Kita semuanya maju terus. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya. Boleh untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sebelumnya kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Ketua Umum Soksi Bapak Ahmadi Nur Supit boleh tetap di atas panggung untuk dapat memberikan speech ataupun pidato setelah pengukuhan ataupun setelah resminya pengukuhan ya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas karunia-Nya jualah maka pada hari ini, pada malam hari ini, kita bisa bersama-sama menghadiri, melaksanakan satu upacara yang bersejarah, yaitu acara pengukuhan pengurus Depinas Soksi periode 2020-2024.
Dan alhamdulillah juga pada hari ini 3 Desember 2020 negara yang dalam hal ini adalah Kementerian Kumham telah mengeluarkan badan hukum Depina Soksi yang memang Soksi walaupun terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan yang selama ini di bawah pembinaan Departemen Dalam Negeri, kami memutuskan juga untuk mendaftarkan diri ke Kumham yang pada malam hari ini alhamdulillah sudah diterbitkan surat pendaftarannya. Alhamdulillah. Maju terus. Maju terus. Yang saya hormati, saya ingin mendahulukan memberi rasa hormat ini tentu kepada tamu-tamu agung kita dulu. Yang pertama, tentu Saudara atau Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR Republik Indonesia. Kemudian Bapak Akbar Tanjung selaku Ketua Pembina Partai Golkar dan mantan Ketua DPP Partai Golkar yang sepak terjangnya saya kira membuat Golkar bangga selama ini. Berikutnya para sahabat Soksi. Yang pertama Trikarya, saya juga memberikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadirannya. Saya mulai dari yang mewakili Kusgoro yang hadir pada malam hari Sekjen, yang mewakili atau Sekjen MKGR, yang mewakili, mohon maaf tadi Pak Harso, saya lupa menyebutkan lebih awal, Saudara Harso mewakili Pak Agung Laksono dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Teman-teman Hasta Karya yang hadir, ada dari AMPG, ada, ya silakan berdiri, ada dari KPPG, terima kasih. Ada dari Satkar Ulama tadi, Aliyah ya, ada teman-teman lain yang dari Hasta Karya. Ini adalah organisasi Hasta Karya yang pasti akan bersama-sama Soksi berjuang secara keras untuk memenangkan kontestasi politik pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 untuk memenangkan Partai Golkar. Maju terus. Dan kemudian yang kita sangat hormati, sangat kita banggakan, para senior Soksi. Kita mulai dengan Bapak Utoyo Usman, Ketua Dewan Kehormatan Soksi. Kemudian Bapak Profesor Thomas Suyatno, Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajaran anggota Dewan Pertimbangan yang hadir.
Bapak Profesor Bomer Pasaribu selaku Ketua Dewan Pakar. Kita sangat bangga kepada senior kita bertiga, karena walaupun usianya sudah di atas 80 tahun, semangatnya tidak pernah luntur untuk tetap berjuang bersama-sama Soksi dan akan menjadi teladan kita semua, terutama teman-teman yang muda, bahwa walaupun di usia 80-an, tapi nampaknya pikiran, fisik, semangatnya bahkan lebih kuat daripada kita-kita yang muda. Tepuk tangan buat para senior kita. Kemudian yang kita sayangi, kita banggakan, juga sekaligus kita hormati, Ketua Dewan Pembina, saudara kita, kebanggaan kita, Mas Bobi Suhardiman, dan seluruh jajarannya. Rekan-rekan sesama pengurus Depinas, dari unsur wakil-wakil ketua umum, dari unsur sekjen dan wakil-wakil sekjen, bendahara dan seluruh departemen yang ada, yang tadi mohon maaf saya lupa, mestinya ketika dikukuhkan juga sama-sama berdiri. Tapi mohon maaf tadi tidak di-announce oleh protokol, tapi kita anggap dan kita bersama-sama menganggap bahwa teman-teman seluruh jajaran pengurus telah dikukuhkan. Saya juga mohon maaf juga tadi ketinggalan, di sini teman-teman anggota DPR RI yang hadir, ada Wakil Ketua Komisi 8, Saudara Aceh, yang juga kita bangga karena sepak terjang dari Saudara Aceh ini memang sangat baik di parlemen. Dan kepada teman-teman juga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak merasa bukan tidak menghormati saya kira, tetapi tetap saja yang tidak saya bisa sebut satu persatu juga adalah sesuatu yang kita banggakan, yang kita sayangi, yang bersama-sama pada malam hari ini hadir di tengah-tengah acara Soksi pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita tadi sudah sejenak sekilas melihat sejarah Soksi. Sudah diperlihatkan sejarah Soksi, betapa bangganya kita ketika musyawarah musnasnya Soksi dilaksanakan di GBK dengan massa yang sekian banyak. GBK itu kapasitasnya hampir 100.000 pada zaman dulu. Setelah perbaikan kapasitasnya sudah menjadi 70.000, 80.000. Tapi ketika itu kapasitasnya adalah lebih dari 100.000. Betapa bangganya kita melihat Soksi ketika melaksanakan Munas pertamanya dihadiri oleh sekian ratus ribu massa. Itu adalah Soksi. Dan betapa bangganya semua kader Soksi, karena Soksi dilahirkan untuk mempertahankan, menjaga, membela Pancasila. Yang ketika itu dirongrong oleh kekuatan komunis atau PKI. Betapa bangganya Soksi diberikan tugas yang sangat mulia oleh bangsa dan negara ini untuk bersama kekuatan-kekuatan yang lain
yang ada pada saat itu bisa menjadi bentengnya Pancasila. Betapa bangganya. Kemudian kita juga lihat peran-peran politik, peran-peran kemasyarakatan yang dilakukan oleh Soksi. Begitu besar, begitu ikut menentukan sejarah perjalanan bangsa ini. Baik di bidang kemasyarakatan maupun di bidang politik. Nah, sampai kemudian di situ dilihat bahwa Soksi bersama-sama kekuatan kino-kino yang lain, ada 7 kino yang sekarang sisa 3, Trikarya, Soksi, MKGR, dan Kusgoro. Dulu ada 7, saya lupa menyebutkan satu persatu. Dan kemudian sebagai perjuangan yang harus dilakukan, Soksi juga ikut memotori, kemudian melahirkan yang namanya sekretaris bersama atau sekretariat bersama golongan karya. Nah, kalau kita lihat kemudian sejak berdiri Sekber Golkar, kemudian pemerintahan ini dipercayakan kepada Golkar selama 32 tahun berturut-turut. Ketika itu kekuatan Golkar memang masih ada yang namanya 3 jalur. Sehingga dia bisa memenangkan pemilu ke pemilu. Setiap pemilu kita menang dengan sangat besar. Kekuatan Golkar menjadi besar, dan semakin besar. Tetapi kemudian perjalanan sejarah bahwa lahir reformasi yang membuat sejarah perpolitikan nasional kita berubah total. Kalau dulu pemerintahan itu, negara ini sistemnya, hierarkinya vertikal. Sehingga komando negara adalah komando yang utama. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara. Presiden adalah mandataris MPR, atas nama MPR dia melaksanakan pemerintahan. Tetapi ketika terjadi reformasi, maka seluruh struktur pemerintahan berubah. Karena suasana demokrasi dilaksanakan setelah reformasi itu. Maka kemudian yang namanya seluruh kelembagaan negara menjadi horizontal. Lembaga presidenan, lembaga MPR menjadi lembaga tinggi yang sama kedudukannya. Tidak ada lagi lembaga yang tertinggi. Terjadi juga perubahan yang sangat drastis di bawah komando Bapak Insinyur Haji Akbar Tanjung. Kita menyesuaikan diri dari Sekber menjadi Partai Golkar. Yang pada saat itu Partai Golkar terpaksa, oleh memang itu adalah tuntutan, bahwa tidak ada jalur A dan jalur B yang membackup gerakan pemenangan yang dilakukan oleh Partai Golkar. Nah, kita semua tahu setelah reformasi, selama pemilu, selama reformasi, kita bisa baru 1 kali menjadi pemenang ketika pada saat itu Golkar dipimpin oleh Bapak Insinyur Akbar Tanjung. Walaupun suasana pada saat itu kita diporak-porandakan, atribut kantor kita dibakar, banyak teman-teman Golkar lari ketakutan, keluar dari Partai Golkar. Itu adalah
fakta karena khawatir Golkar akan dibubarkan ketika itu. Karena sudah ada dekret presiden. Tetapi dengan kegigihan, kematangan, dan keteladanan Bapak Insinyur Akbar Tanjung berjuang kembali bisa memenangkan kontestasi politik sehingga Golkar menang. Itu setelah sejarah. Nah, tetapi kemenangan kemenangan yang dibuktikan oleh Pak Akbar Tanjung itu karena apa? Karena walaupun saya adalah di daerah begitu, salah seorang pimpinan Golkar di daerah, pada saat itu menghadapi hal yang sama Bang Akbar, juga adalah karena Bang Akbar bisa mempersatukan seluruh jajaran dan kekuatan potensi Partai Golkar. Hasta karyanya bersatu. Hasta karyanya bersatu. Dan kita diberi keteladanan yang luar biasa, diberi semangat yang luar biasa, dipompa sedemikian rupa militansi kita semua. Walaupun sekali lagi saya katakan pada saat itu di daerah saya juga semua kita ini dikejar-kejar, semua bendera-bendera atribut yang kita pasang baru 1 jam langsung mereka bakar semuanya. Tetapi militansi yang kita miliki dan kebersamaan yang kita miliki membuat kita mampu menang. Oleh karena itu saudara-saudaraku semua, terutama khusus kepada Soksi dan kepada seluruh kekuatan Golkar yang hasta karya, kita tidak mungkin, kita tidak boleh dan berdosa hukumnya. Karena kita adalah organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Dan kita adalah organisasi yang didirikan Partai Golkar, teman-teman di Hasta Karya. Kalau kita tidak bersama-sama berjuang kembali agar di kontestasi politik Partai Golkar pada 2024 nanti, atau bahkan dimulai sejak Pilkada 9 Desember nanti, beberapa hari lagi, kita wajib hukumnya, terutama buat Soksi, wajib hukumnya kita memenangkan semua calon-calon dari Partai Golkar. Apapun yang pernah kita derita, kita alami, kesakitan, kepedihan, ketidakpuasan, apapun itu. Tetapi sekali lagi, bahwa kita tidak bisa mementingkan kepentingan kita sendiri-sendiri. Organisasi Hasta Karya, Soksi, apalagi yang pendiri Soksi Kusgoro, MKGR, tanggung jawab sebagai pendiri Partai Golkar tidak boleh kita hilangkan, kita lupakan. Oleh karena itu ketika Bang Akbar mengatakan di mana-mana di media, ketika beliau ditanya, apakah menurut Bang Akbar Golkar bisa menang 2024 nanti? Apakah dalam kontestasi Pileg dan Pilpres Golkar bisa menang? Dengan sangat optimis, dengan bersemangat Bang Akbar mengatakan Golkar bisa menang. Maju terus, maju terus. Oleh karena itu saya pun merasa Golkar bisa menang di 2024. Syaratnya hanya kita bersatu. Syaratnya kita bersama-sama. Syaratnya kita harus mengkonsolidir diri kita. Saya katakan Soksi memang adalah organisasi kader. Tetapi karena dia merupakan
pendiri Partai Golkar yang punya tanggung jawab politik membesarkan, memenangkan Partai Golkar, maka Soksi pun harus mampu menjelma atau memobilisasi massa atau menjadi organisasi massa politik yang nanti kita arahkan untuk kemenangan Partai Golkar. Begitu pula yang namanya Kusgoro, MKG, dan Hasta Karya yang lain. Harus seperti itu. Dari podium, sejak saya dititipi, saya ditugaskan oleh para senior Soksi. Saya ditugaskan kalau menjadi pemimpin Soksi konsekuensinya adalah saudara harus bisa menggalang persatuan dan kesatuan di internal Soksi. Saudara tidak boleh melupakan sejarah Soksi. Saudara tidak boleh selangkah pun mundur dari membina, memenangkan Partai Golkar. Itu adalah amanah yang tidak boleh saya kesampingkan, tidak boleh saya lupakan, tidak boleh saya biarkan. Tapi sekali lagi, secara Soksi saya bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi itu. Tetapi semuanya ini tergantung kita semua, Hasta Karya di bawah Soksi. Tetapi sekali lagi Soksi mengingatkan, karena konsentrasi itu adalah konsentrasi politik. Peperangan itu adalah peperangan politik. Maka peperangan itu komandonya harus tetap Partai Golkar. Maka yang mendesain strategi bagaimana memenangkan kontestasi politik itu harus tetap Partai Golkar. Saya katakan, kalau di pemilu legislatif ini bukan perangnya caleg. Bukan perangnya caleg di legislatif, bukannya perangnya caleg di pilkada. Ini adalah perangnya partai politik, ini adalah perangnya Golkar. Partai Golkar. Jadi yang menjadi dirijen, menjadi komando tetap adalah Partai Golkar. Kita adalah pasukan-pasukan perangnya. Soksi adalah pasukan perangnya. MKGR adalah pasukan perangnya. Kusgoro adalah pasukan perangnya. Hasta Karya adalah pasukan perangnya. Jadi tidak boleh dilepas oleh Partai Golkar. Kita saling mengingatkan. Tidak bisa dilepas. Termasuk pilkada yang 9 Desember ini. Tidak mungkin Golkar harus lepas tangan membiarkan caleg atau calon dari pilkada bergerak sendiri. Tidak bisa, tidak mungkin kita optimal untuk bisa memenangkan. Hanya satu syaratnya, itu tadi, komando tetap di partai, kita siapkan pasukan-pasukan perang, pasukan tempurnya, kita yang berperan di medan perang itu, kita. Nah kalau itu visi dan misi kita samakan antara kita semua dengan partai politik Golkar, saya kok masih yakin Golkar itu bisa menang. Saya mendukung semangat Bang Akbar, semangat senior-senior kita, semangat teman-teman di daerah. Mereka kocar-kacir sekarang di daerah. Kita bangkitkan kembali teman-teman kita di jajaran paling rendah. Kalau di Soksi ada Depiran yang di tingkat desa, Depiancap di tingkat kecamatan, Depicap di tingkat kabupaten kota, Depidar di provinsi, Depinas di pusat. Begitu pula teman-teman Hasta Karya, bangun kembali seluruh kekuatan kita yang ada di ujung-ujung masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Dan Soksi, tolong doakan kami semua. Kami bersepakat
kami bersepakat bersama secara internal Soksi. Kami melakukan konsolidasi. Baru 2 daerah setelah ini kita konsolidasikan. Terjadi miskomunikasi. Yang komunikasi tidak harmonis antara Partai Golkar dengan Hasta Karyanya. Kami datang ke sana, kita kontak semuanya, kita gabungkan, kita saling ini kan berkomunikasi. Ternyata alhamdulillah cair toh. Akhirnya ada kesepakatan. Cair ini, teman-teman di Sumut ya, teman-teman di Manado kemarin. Menjadi cair dia, sehingga kita kembali mendukung calon Partai Golkar di Pilkada. Walaupun ada perasaan pribadi-pribadi yang merasa macam-macam. Tapi saya ingatkan, jangan kepentingan pribadi dibawa di organisasi. Kita kepentingan organisasi yang akan kita lakukan. Dan ternyata bisa toh. Nah oleh karena itu teman-teman sekali lagi, Soksi tidak mungkin bisa sendiri. Kita harus bersama-sama. Oleh karena itu saya yakin, mari kita ukir kembali perjalanan politik Partai Golkar menjadi ukiran yang cantik, ukiran yang bagus, dan dia akan menjadi pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden. Maju terus! Maju terus! Maju terus! Siapkah kita semua, internal Soksi dan teman-teman Hasta Karya sekalian, untuk bisa memenangkan pilkada, pileg, dan pilpres pada saatnya? Apakah saudara siap? Apakah saudara siap? Apakah saudara siap? Saya kira Tuhan menyaksikan apa yang kita canangkan malam ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Bapak Ahmadi Nur Supit yang sudah memberikan pidato pada malam hari ini. Dan baik, kita tunggu sebentar. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Sebelum saya memberikan sambutan, ingin kita bersama segenap kader Partai Golkar menggelorakan semangat, motivasi dan tujuan Partai Golkar. Golkar Indonesia, Golkar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Etik, yang juga saya hormati Ketua MPR RI, dan juga Wakil Ketua Umum Depinas Soksi, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bendahara Umum Partai Golkar, para Wakil Ketua Umum, serta segenap pengurus DPP yang hadir pada malam hari ini. Juga kepada anggota FPG dari kader Soksi, kemudian para Ketua Umum Ormas Hasta Karya, dan saya banggakan pimpinan nasional Soksi Bapak Ahmadi Nur Supit, kemudian Ketua Harian Bapak Bagus Adi Mahendra, Sekretaris Jenderal Pak Misbakun, Bendahara Pak Robert Kardinal, beserta seluruh Depinas Soksi periode 2000-2025 yang akan segera dikukuhkan. Kemudian Ketua Dewan Pembina Pak Bobi Suardiman, Ketua Dewan Kehormatan Pak Utoyo Usman, Ketua Dewan Pertimbangan Pak Thomas Suyatno, dan Ketua Dewan Pakar Pak Bomer Pasaribu, para tokoh senior, kader, serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan ridhonya kita dapat hadir di malam hari ini dalam rangka pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Soksi masa bakti 2020-2025 dalam keadaan sehat walafiat.
Di kesempatan yang berbahagia ini atas nama pribadi dan segenap pengurus DPP Partai Golkar mengucapkan selamat atas terputusnya pengurus Depina Soksi periode 2025 yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu, dan semoga tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendorong keberhasilan daripada Soksi dan Partai Golkar. Pemerintah saat ini terus mematangkan dan mengevaluasi terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang berdasarkan kajian pemulihan ekonomi nasional tentu telah mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan kehidupan masyarakat. Indonesia masuk dalam negara 5 besar terbaik dalam penanganan pandemi COVID dan perlambatan ekonomi, dan berdasarkan data per 1 Desember tingkat positivity rate mengalami perbaikan 12,5 dibandingkan rata-rata global dunia 24%. Nah, ini tingkat kesembuhan di Indonesia mencapai 83,6 dibandingkan dengan dunia yang sekitar 73,12. Tentu yang kita perlu tekan adalah case fatality rate yang sekarang 3,1%, di mana dunia sekitar 2,3%. Nah, dalam bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mencegah penularan pandemi COVID, Golkar telah membentuk Satgas Penegakan Disiplin COVID-19 yang diimplementasikan pada rangkaian HUT Partai Golkar dengan kampanye gerakan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan juga penyerahan secara simbolik 4 juta masker kepada 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada tahun 2020. Dukungan penuh Partai Golkar pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada bulan Oktober yang lalu telah membuktikan bahwa Partai Golkar memiliki kesungguhan dan konsistensi mendukung pemerintah melaksanakan transformasi struktural bangsa Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan dapat memanfaatkan bonus demografi yang kita miliki saat sekarang. Ini juga guna menjawab tantangan terbesar, yaitu bagaimana melakukan pemulihan perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute, yaitu sekolah pemerintahan dan kebijakan publik yang nanti pada awal Januari akan dibuka. Dan Golkar akan menjadi sekolah partai politik pertama di Indonesia yang fokus pada jenjang pendidikan lanjutan dengan menitik beratkan pada modul kepemimpinan, politik pemerintahan, kebijakan publik dan public communication, serta manajemen stakeholder, di mana tentunya dengan Golkar Institute diharapkan dapat melahirkan pemimpin dan politisi tangguh, tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang pemerintahan dan dalam panggung politik. Semuanya tentu akan melahirkan kebijakan yang mendorong kemajuan bangsa. Partai Golkar juga meluncurkan Yellow Clinic sebagai respons terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dan ini menjadi bagian dari kontribusi Partai Golkar di masa pandemi COVID. Yellow Clinic ini akan memberikan layanan PCR test dengan harga yang lebih rendah dan hasilnya akan diketahui lebih cepat. Yellow Clinic saat ini telah terbentuk di 70 wilayah Jawa, Bali, dan NTB. Selanjutnya akan terus berekspansi di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, dan diharapkan dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan melakukan pesta demokrasi nasional, yaitu Pilkada, yang akan dilaksanakan di 270 wilayah, 9 provinsi, 37 kabupaten, dan 37 kota dan 224 kabupaten. Pilkada ini bersifat strategis karena akan menjadi fondasi Partai Golkar guna menghadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2024. Dan untuk itu Partai Golkar telah menetapkan target 60% di 270 titik wilayah, yang tentunya ini harus didukung oleh seluruh kader Partai Golkar, tidak terkecuali dari para pengurus Depinas Soksi. Dan dengan dikukuhkannya pengurus Depinas Soksi, saya berharap agar doktrin karya kekaryaan dan jati diri karyawanisme sebagai landasan perjuangan Soksi yang didirikan oleh Maijen
TNI Purnawirawan Profesor Soehardiman. Pembukaan ini tentunya diharapkan menjadi ujung tombak untuk memenangkan Partai Golkar dalam pemilu kada di bulan Desember nanti dan juga dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Pada kesempatan berbahagia ini atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengucapkan terima kasih atas kontribusi kader Golkar untuk membesarkan Partai Golkar, dan tentu saya berharap ke depan Soksi terus bisa bebenah dan memberikan dukungan pada agenda-agenda politik Partai Golkar ke depan, terutama tentunya akan menggarap sektor tenaga kerja ataupun karyawan. Saya berharap bahwa Soksi sebagai salah satu pendiri Partai Golkar terus mampu mengembangkan sebagai wadah yang bisa memenuhi kebutuhan strategis ke depan partai politik, utamanya Partai Golkar, dan tentunya kita berharap bahwa jaringan-jaringannya bisa terus terbentuk sampai ke desa. Saya berharap tugas dan kepercayaan yang telah diterima oleh pengurus Depina Soksi untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh organisasi. Selanjutnya saya ingin mendengarkan komitmen dari segenap pengurus Depina Soksi dan kader Soksi. Apakah saudara-saudara siap memenangkan pilkada serentak? Apakah saudara-saudara siap memenangkan pemilu legislatif? Dan apakah saudara-saudara siap untuk memenangkan pemilu di tahun 2024? Sekali lagi saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan merahmati kita semua guna melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik yang kita cintai bersama. Demikian sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kita sama-sama menyaksikan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto. Dan hadirin sekalian, sebelum kita akan menuju ke acara penutup, tapi ini ada sedikit tambahan untuk mengabadikan kembali momen yaitu foto bersama. Dan untuk itu kami mengundang untuk Ketua Umum Sekjen Bendahara Umum Soksi boleh untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi untuk Ketua Umum Sekjen Bendahara Umum Soksi boleh untuk naik ke atas panggung dan berfoto bersama para ketua bidang, wakil sekjen, wakil bendung, dan departemen. Jadi boleh untuk bersiap-siap nanti seluruh ketua bidang, seluruh wakil sekjen, dan wakil bendung serta departemen boleh untuk bersiap-siap untuk foto bersama dengan Ketua Umum Sekjen Bendahara Umum Soksi. Betul sekali, dan dalam sesi ini kita agak rileks, kita agak santai karena kita akan diiringi oleh Lumintu Band. Baik, kita ingatkan sekali lagi. Yang pertama kami mengundang Ketua Umum Sekjen Bendahara Umum Soksi boleh untuk berada di atas panggung. Ya. Silakan. Sini boleh Bapak Ahmadi, silakan. Dan yang pertama untuk foto bersama yaitu seluruh ketua bidang. Boleh untuk ketua bidang. Ini pertama ini untuk ketua bidang ya, Talita ya. Ya, betul. Kami juga mengundang wakil ketua umum Bambang Susatyo untuk bergabung. Baik, untuk foto yang pertama yaitu bersama seluruh ketua bidang. Sekali lagi foto yang pertama yaitu seluruh ketua bidang. Tentunya bersama ketua umum, wakil ketua umum, sekjen, dan bendahara umum Soksi. Buat tamu undangan jangan meninggalkan poin dulu karena besok lagi kita akan dihibur oleh artis-artis ibu kota.
tetap di atas. Mohon maaf Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Soksi boleh tetap di atas. Terima kasih untuk para Ketua Bidang. Selanjutnya kita mengundang seluruh Wakil Sekjen. Para Wakil Sekjen boleh naik ke atas untuk foto bersama dengan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Soksi. Ya, berikutnya ini kelompok dari Wakil Sekjen. Saya ikut foto bersama. Naik ke atas panggung. Selanjutnya bersiap-siap para wakil bendahara umum. Para wakil bendahara umum bersiap-siap dan disusul oleh seluruh departemen. Boleh untuk bersiap-siap. Setelah ini para wakil bendahara umum. Wakil Bendahara Umum di sini ya. Dan disusul oleh Wakil Bendahara Umum. Harap segera bersiap-siap karena sesaat lagi giliran Anda. Baik, selanjutnya seluruh wakil bendahara umum boleh untuk langsung naik ke atas panggung foto bersama dengan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Soksi. Kembali kami mengundang kepada para bendahara umum untuk segera bergabung dan mengabadikan momen berharga ini. Cantik. Kalau bendahara kan ibu-ibu yang cantik ya. Nah, di bendahara umum kita ibu-ibu. Bersiap-siap departemen. Bersiap-siap departemen berfoto bersama. Selanjutnya, departemen untuk naik ke atas panggung untuk foto bersama. Kita estafetkan selanjutnya. Dan selanjutnya departemen. Untuk segera bergabung. Dan selanjutnya departemen Soksi. Departemen Soksi untuk segera bergabung. Kita estafetkan selanjutnya Departemen Soksi. Bapak dan Ibu, kami harap jangan beranjak dari ruangan karena sesaat lagi sesi hiburan akan kita nikmati. Tentunya akan banyak sekali penampilan-penampilan yang akan memanjakan mata Anda. Iya, kami menghimbau untuk Bapak dan Ibu, kita masih ada penampilan dari penyanyi-penyanyi keren. Jadi jangan mana-mana, tetap kita nikmati acara kita sampai dengan selesai. Betul. Acara meriah loh, Say. Ya. Senang ya? Baiklah. Solid semuanya ya. Baiklah Bapak dan Ibu, namanya awal pasti ada akhir ya. Tentunya ada perjumpaan, ada juga akhir acara. Tapi tenang, ini bukan akhir acara sesungguhnya, melainkan Betul. ini hanya akhir dari momen MC-nya aja. Jadi Ya, kita yang acara selesai pengukuhannya sudah beres tadi secara resmi. Dan sekarang kita akan dihibur oleh rekan-rekan yang akan bernyanyi. Dan pastinya biar lebih enak dan bisa mungkin goyang bersama di sini ya. gitu ya. Iya. Udah lama gak goyang, badan pada kaku gitu takutnya. Baiklah, untuk Jadi, itu. Yep.
Demikianlah acara pengukuhan pengurus Depinas Soksi 2020-2025 malam hari ini. Dan terima kasih kepada Soksi yang sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Dan saya Ranggi. Saya Talita Baby. Saya Kimau pamit dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Coba kita cek lagi tagline kita. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Maju terus. Pantang mundur. Sampai berjumpa lagi lain kesempatan dan ini persembahan dari Hari Jasara Akademi. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman saya ada trio cabai rawit ya. Terima kasih Ranggi, Kimau, Talita, Baby. Hari ini seneng banget. Iya, Kita betul. berdua, saya Yoga Pluto dari Duo L. Iya, Palu Burung. Bisa menjadi bagian dari acara Soksi. Wow, luar biasa. Pengukuhan Soksi masa bakti untuk 2020 sampai 2025 ya. Nah langsung aja ya. Iya, langsung Kita aja. akan dihibur oleh rekan saya. Sarah. Dari Indosiar, langsung aja ini dia. Sarah, The Dangdut Academy Akademi Indosiar. Selamat malam semuanya. Di penghujung acara kali ini kita akan coba dangdutan dengan bebas. Yo, choose, go. Betapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Semua kita bergembira menyambut pesta panen
Oke, terima kasih, alhamdulillah.